Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Dewi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan NPM 2412011262. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kedaulatan apa sih yang dianut oleh Indonesia. Sebelum itu kita perlu mengetahui tentang pembagian teori kedaulatan. Teori kedaulatan dibagi menjadi 5, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Yang dianut oleh Indonesia adalah teori kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh para filsuf politik seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau. Di Indonesia, teori kedaulatan rakyat diwujudkan dalam bentuk demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan negara. Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya The Social Contract 1762 menyatakan bahwa negara adalah hasil perjanjian sosial yang dibentuk oleh rakyat, dan karenanya rakyatlah yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam menentukan jalannya negara. Landasan teori kedaulatan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaannya disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pancasila. Sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan, juga merupakan landasan teori kedaulatan di Indonesia. Penerapan teori kedaulatan rakyat. Yang pertama yaitu pemilihan umum atau pemilu, sebagai sarana rakyat untuk menentukan wakil-wakil mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Kedua, sistem perwakilan. Di Indonesia, rakyat diwakili oleh anggota DPR, DPD, serta DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Sistem ini memungkinkan rakyat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan melalui wakil-wakil yang telah mereka pilih. Ketiga, desentralisasi dan otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada daerah juga merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana pemerintah daerah dapat mengelola urusan rumah tangganya sendiri, dengan tetap berada dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat sebagai dasar sistem pemerintahannya, yang diwujudkan melalui mekanisme demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Kedaulatan rakyat diatur dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan ideologis dan moral. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya.